Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini ingin mempresentasikan tentang sistem ekskresi manusia, yaitu ada hati dan paru-paru. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ajeng Pramitasari, absen 2. Nama Dita Neuralgia Valentina, nomor absen 11. Nama saya Oktaviana Ramandani, kelas 11 IPS 3, nomor absen 29. Nama Muhammad Edgar Habibullah, nomor absen 21, kelas 11 IPS 3. Nama Didi Naufal Adli Pratama, nomor absen 10. Yang pertama akan kita bahas adalah organ hati. Jadi definisi dari organ hati sendiri itu adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati sendiri terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peranan penting. Fungsi C1: menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Sel darah merah diproduksi secara teratur di dalam tubuh, tepatnya sumsum tulang. Sel darah ini umumnya memiliki usia sekitar 100-120 hari. Setelah itu, sel darah merah yang sudah tua akan diproses oleh organ hati dan menghasilkan bilirubin. Intinya, bilirubin akan disaring oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Proses inilah yang menjadikan urin berwarna kekuningan. Gangguan pada fungsi hati bisa menyebabkan bilirubin menumpuk dan memicu berbagai masalah kesehatan, dan salah satunya adalah penyakit kuning yang ditandai dengan mata dan kulit berwarna kekuningan. 2. Membersihkan darah. Hati juga berfungsi untuk membersihkan darah dari senyawa berbahaya, mulai dari racun, alkohol, hingga obat-obatan. Untuk menjalankan fungsi yang satu ini, hati akan mengubah senyawa berbahaya tersebut menjadi molekul yang larut dalam air dan akan dilarutkan melalui urin. 3. Menyimpan cadangan energi dan nutrisi. Hati menyimpan energi dan tubuh dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa saat kadar glukosa darah rendah. Selain itu, hati juga berperan dalam penyimpanan asam folat, zat besi, dan beberapa vitamin seperti vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan vitamin K. 4. Memproduksi zat dibutuhkan tubuh. Organ hati memproduksi beragam zat yang penting bagi tubuh, misalnya kolesterol dan protein khusus yang dapat membawa lemak ke seluruh tubuh. Organ ini juga memproduksi protein seperti albumin yang dapat menjaga keseimbangan cairan dalam sistem sirkulasi tubuh. Protein yang berperan sebagai faktor pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh juga dihasilkan oleh hati. Selain itu, hati memproduksi hormon pertumbuhan pada anak-anak dan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan makanan. Struktur 1. Lobus belahan. Hati terbagi atas 2 lobus utama. Namun sebenarnya jika dilihat dari sisi sebaliknya, hati dapat dibagi kembali menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Namun secara garis besar berikut adalah bagian-bagian dari hati yang perlu Anda ketahui. Lobus kanan, right lobe of liver. Bagian lobus kanan adalah bagian terbesar di hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Lobus kiri, left lobe of liver, berbeda dengan lobus kanan. Bagian hati yang satu ini berbentuk lebih runcing dan kecil. Lobus kiri dan kanan dipisahkan oleh ligamen falciform. Lobus caudatus,
Ukuran lobus caudatus memang lebih kecil dibanding dua lobus sebelumnya. Letak lobus ini memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama vena cava inferiori. Lobus kuadrat. Dibanding dengan lobus caudatus, lobus kuadrat berada lebih rendah dan berada di sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Hati lobus kuadrat dan caudatus juga jarang terlihat pada gambar anatomi karena letaknya berada di belakang lobus kiri dan kanan. Setelah mengenal lobus hati, ada bagian hati lainnya yang juga termasuk dalam organ pencernaan, mulai dari saluran empedu hingga lobulus hati. 2. Jaringan ikat pemisah ligamen. Hati terbungkus oleh lapisan jaringan ikat yang disebut kapsul glison. Jaringan ikat pada hati kemudian berkembang menjadi beberapa jenis ligamen dengan fungsi sebagai pembatas antara satu lobus dengan lainnya. Berikut berbagai jaringan ikat atau ligamen yang terdapat pada organ hati. Falciform ligament. Jaringan berbentuk sabit ini menempel pada bagian depan hati dan secara alamiah memisahkan lobus kanan dan kiri. Coronary ligament. Jaringan ini menempel pada bagian atas hingga bawah hati yang berbatasan dengan diafragma hingga membentuk segitiga. Triangular ligament. Jaringan ini terbagi menjadi ligamen kanan yang membelah lobus kanan hati, serta ligamen kiri yang membelah lobus kiri hati, laser omentum. Jaringan ini menempel pada bagian bawah hati yang berbatasan dengan lambung dan usus besar. 3. Saluran empedu. Saluran empedu merupakan saluran penghubung hati dan kantong empedu, yaitu tempat penyimpanan empedu. Empedu adalah zat yang diproduksi tubuh untuk membantu pencerna lemak dan akan disimpan di dalam kantong empedu. Selanjutnya, saluran empedu bertemu dengan saluran hepatik kiri dan kanan yang lebih besar. Kedua saluran ini berfungsi membawa empedu dari lobus hati bagian kiri dan kanan. Kemudian, kedua saluran hepatik akan bergabung sehingga membentuk satu saluran untuk mengalir semua empedu dari hati. Sebagian besar empedu yang dihasilkan dari hati dialirkan ke kantong empedu untuk kemudian digunakan dalam proses pencernaan dengan dialirkan menuju usus. 4. Pembuluh darah. Berbeda dengan organ tubuh lainnya, suplai darah dari hati memiliki sistem vena portal hepatik. Hati menyimpan sekitar 473 ml darah setiap waktu. Jumlah ini dikira-kira setara dengan 13% persediaan darah dalam tubuh Anda. Ada dua sumber darah yang mengalir menuju hati, yaitu darah kaya oksigen dari pembuluh arteri hati dan darah kaya zat gizi dari pembuluh vena hati. Selain itu, darah yang berasal dari organ lain seperti limpa, pankreas, kantong empedu, dan usus akan berkumpul di dalam vena portal hepatik. Bagian hati yang satu ini menjadi tempat berkumpulnya darah dari hati. Darah yang dikirim oleh ke organ hati akan melalui pemrosesan terlebih dahulu sebelum diteruskan. Selanjutnya, darah yang telah diproses akan mengarah ke vena cava atau pembuluh balik yang membawa darah mengandung karbon dioksida kembali ke jantung. Sama seperti organ tubuh lainnya, hati manusia mempunyai arteri dan arteriol. Dua jenis pembuluh darah ini berfungsi untuk mengangkut darah beroksigen ke jaringan organ. Lobulus. Tahukah Anda bahwa struktur internal hati tersusun dari sekitar 100.000 sel hati? Sel hati merupakan bagian hati yang berbentuk heksagonal dan dikenal dengan nama lobulus. Setiap lobulus hati terdiri dari pembuluh darah pusat yang dikelilingi oleh 6 pembuluh darah vena hepatik dan 6 arteri hepatik.
Pembuluh darah ini dihubungkan oleh banyak saluran pembuluh darah kecil dan berliku-liku atau biasa disebut sinusoid. Setiap sinusoid memiliki dua jenis sel utama, yaitu sel Kupfer dan sel hepatosit. Berikut ini penjabaran dari kedua sel tersebut. Sel Kupfer. Sel Kupfer adalah sel yang berasal dari jaringan sel darah putih. Fungsi sel hati ini menghancurkan zat asing atau sel-sel mata. Pada anatomi hati, sel Kupfer berperan menangkap dan memecah sel darah merah yang sudah tua dan meneruskan ke sel hepatosit. Sel hepatosit. Sel hepatosit adalah sel yang melapisi sinusoid dan membentuk sebagian besar sel di hati. Gangguan pada hati. 1. Hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan hati yang paling umum menyerang organ satu ini. Hepatitis A, B, C, D, E, serta hepatitis autoimun merupakan jenis yang umum terjadi yang umumnya disebabkan oleh adanya infeksi virus pada hati. Sebelum virus hepatitis menimbulkan gejala pada pengidapnya, virus ini biasanya akan melewati masa inkubasi. 2. Hemochromatosis. Penyakit yang satu ini terjadi ketika kadar zat besi dalam tubuh terlalu berlebihan. Akibatnya zat besi akan menumpuk dalam organ tubuh dan memicu timbulnya penyakit serius seperti gagal jantung. Zat besi sendiri merupakan mineral penting bagi tubuh yang berfungsi sebagai penghasil hemoglobin yang digunakan untuk mengikat dan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. 3. Sirosis. Sirosis merupakan kondisi ketika organ hati rusak akibat terbentuknya jaringan paru karena infeksi virus hepatitis atau kecanduan alkohol. Infeksi virus atau kecanduan alkohol dapat mencederai organ hati secara perlahan. Kemudian organ hati akan memperbaiki cedera dengan membentuk jaringan perut yang akan mengganggu fungsi hati jika tumbuh semakin banyak. 4. Kanker hati. Kanker hati merupakan kanker yang berasal dari bagian lain dalam tubuh yang menyebar organ hati. Penyakit yang satu ini ditandai dengan gatal-gatal, kehilangan nafsu makan, mual dan muntah, penurunan berat badan, tubuh mengalami kelelahan, urina berwarna gelap, sakit kuning, tubuh mudah memar, tinja berwarna putih, serta pembengkakan. 5. Abses hati. Abses hati merupakan penyakit pada hati ketika terbentuknya lubang-lubang kecil pada hati yang berisi nanah. Hal ini terjadi karena adanya infeksi bakteri atau parasit. Abses hati ditandai dengan gejala demam, menggigil, berkeringat, mual, muntah, diare, dan sakit perut bagian atas kanan. Yang kedua yang kita akan bahas adalah tentang organ paru-paru. Organ paru-paru sendiri adalah organ respirasi atau pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi pada peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara, karbon dioksida dari darah. Fungsi. Beberapa fungsi paru-paru yang berguna sebagai peredaran udara dan pernapasan. Di antaranya 1. Mencegah polusi masuk ke dalam tubuh. Meski sebelum masuk ke paru-paru, udara sudah disaring dengan bulu hidung. Partikel kecil yang masuk akan berhenti pada lapisan mukus atau sputum. 2. Menyebarkan oksigen ke dalam tubuh. Udara yang sudah masuk ke dalam tubuh itu kemudian akan diolah lagi di dalam paru-paru untuk dipisahkan dengan karbon dioksida. Setelah itu barulah oksigen akan disebarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida dikembalikan lagi keluar udara. 3. Mengendalikan pH darah. Hal ini bertujuan untuk mengubah tekanan pada karbon dioksida. 4. Membuat bentuk agar mengeluarkan kotoran. Batuk tidak selalu buruk karena ini salah satu cara paru-paru dalam memberi perlindungan kepada tubuh, menjadi lapisan pelindung hati dari segala macam bentuk guncangan. Selanjutnya ada struktur dari paru-paru. 1. Ada trakea. Trakea merupakan organ yang berbentuk seperti pipa dengan panjang kira-kira 9 cm. Organ ini tersusun atas 16-20 cincin-cincin tulang rawan yang berbentuk seperti C. Cincin-cincin tulang rawan tersebut berada di bagian belakang, tidak sambung dengan paru-paru langsung. Hal ini karena cincin-cincin tersebut sebagai tempat esofagus atau fungsi lainnya, yaitu untuk mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Yang kedua ada bronkus.
Bronkus adalah cabang tenggorokan yang berbentuk seperti batang yang jumlahnya sepasang. Satu ke arah paru-paru kanan, sementara satu lagi ke arah paru-paru kiri. Ukuran bronkus ke arah kiri lebih panjang dan sempit. Posisinya pun lebih mendatar dari yang ke kanan. Bronchiolus. Bronchiolus merupakan cabang dari bronkus, sehingga ukuran dindingnya lebih tipis dan saluran di dalamnya lebih kecil. Semakin kecil salurannya, semakin berkurang pula tulang lawannya. Yang keempat, alveolus. Alveolus adalah saluran akhir dari alat pernafasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Organ ini memiliki dinding lapis, tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapilier-kapilier darah. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitel pipih. Karena itu, tak heran apabila darah yang berada di dalam sini hampir tidak bersentuhan dengan udara. Yang kelima ada lobus dan pleura. Paru-paru dibagi menjadi belahan atau dapat disebut dengan lobus. Sebagai bagian paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sementara paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Lobus ini terletak pada bagian luar paru-paru. Selain memiliki lobus di bagian luar dan di dalam paru-paru juga dilapisi oleh selaput di membran serosa rangkap 2 yang disebut pleura. Di antara lapisan lobus dan pleura terdapat exudat yang berfungsi untuk meminyaki permukaan. Hal ini untuk mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat manusia sedang bernafas. Pembahasan kita yang terakhir ada gangguan pada paru-paru. Yang pertama ada penyakit asma. Asma adalah gangguan pernapasan kronis yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan akibat adanya peradangan. Yang kedua ada bronkitis. Bronkitis adalah penyakit paru-paru yang terjadi akibat peradangan di bronkus, yaitu percabangan saluran udara mengarah ke paru-paru. Tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. 4. Pneumotorkas. Pneumotorkas adalah kondisi yang terjadi akibat bocornya udara dari paru-paru dan masuk di antara paru-paru dan dinding dada.